Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Laurali dari Program Studi Ilmu Kelautan kelas B dengan NPM 230210240066. Di video ini saya akan menjelaskan tentang plankton. Plankton merupakan organisme akuatik, baik hewan maupun tumbuhan, yang hidup di kolom perairan dengan gerakan yang terbatas dan tidak mampu melawan arus. Plankton ini mempunyai ukuran dari femtoplankton hingga megaplankton dengan rentang ukuran 0,02 mikrometer hingga lebih dari 200 mm. Plankton ini dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama merupakan fitoplankton. Fitoplankton merupakan produsen utama dalam rantai makanan akuatik karena kemampuan mereka untuk melakukan fotosintesis. Fitoplankton ini menghasilkan energi melalui fotosintesis menggunakan sinar matahari dan nutrien di dalam air serta menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Lalu yang kedua ada zooplankton atau plankton hewan. Zooplankton adalah plankton yang terdiri dari organisme hewan mikroskopis yang hidup di perairan. Mereka berperan sebagai konsumen dalam rantai makanan akuatik yang memakan fitoplankton atau zooplankton lainnya. Contoh-contoh plankton laut dari fitoplankton yang pertama itu ada diatom atau Thalassiosira. Kingdomnya itu Protista, filumnya Basilarhiophyta, kelasnya itu Coscinodiscopiceae. Yang kedua ada dinoflagellat. Kingdomnya Protista, filumnya Dinoflagellata, kelasnya Dinophyceae. Yang ketiga ada Coccolithophorae, kingdomnya Protista, filumnya Haptophyta, kelasnya Primnesiophyceae. Yang keempat ada Cyanobacteria atau Trichodesmium, kingdomnya itu bakteria, filumnya Cyanobacteria, kelasnya Cyanophyceae. Yang kelima ada Silicoflagellat, kingdomnya itu Protista, filumnya Ochorophita, kelasnya itu Dictyopoceae. Selanjutnya ada contoh-contoh plankton laut dari zooplankton. Yang pertama itu ada Copepoda, kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya itu Maxillopoda. Yang kedua ada Cladocera, kingdomnya itu Animalia, filumnya Arthropoda, kelasnya Branchiopoda. Yang ketiga itu ada larva ikan, kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygidae atau ikan bertulang sejati. Yang keempat ada medusa atau fase planktonik ubur-ubur, kingdomnya itu Animalia, filumnya Cnidaria, kelasnya Hydrozoa. Yang kelima ada Chaetognatha, itu kingdomnya Animalia, filumnya Chaetoganatha, kelasnya Sagitthoidea. Bagian tubuh dari fitoplankton ini umumnya bersel satu dan punya struktur sederhana. Yang pertama itu ada dinding sel sebagai pelindung luar, yang kedua itu ada kloroplas sebagai tempat dia berfotosintesis, lalu yang ketiga ada nukleus itu sebagai inti sel atau tempat menyimpan materi genetik, lalu yang keempat ada flagella buat alat gerak seperti cambuk, terus yang kelima ada vakuola untuk tempat menyimpan air. Lalu ada bagian tubuh zooplankton atau plankton hewan. Yang pertama dia itu mempunyai antena untuk mendeteksi lingkungan dan membantu berenang. Lalu dia mempunyai mata sederhana untuk mendeteksi cahaya. Lalu mereka mempunyai mulut untuk memakan fitoplankton atau zooplankton lainnya. Lalu dia mempunyai organ gerak bisa berupa kaki renang yang membantu dia untuk berenang di perairan. Lalu mereka biasanya mempunyai tubuh yang transparan. Plankton bisa tetap hidup karena mereka punya cara adaptasi dan bertahan di lingkungan laut yang cukup unik, tergantung pada jenisnya, mau itu fitoplankton atau zooplankton. Nah, kalau fitoplankton, mereka itu hidup dengan berfotosintesis, kayak tumbuhan yang menggunakan cahaya matahari, air, dan CO2 untuk menghasilkan energi. Mereka itu biasanya berada di lapisan permukaan laut, kayak di pinggiran laut, supaya mereka itu bisa cukup dapat banyak matahari. Mereka itu beberapa punya vakuola gas atau bentuk tubuh yang pipih supaya mereka itu bisa melayang di atas air dan tidak tenggelam di laut dalam. Kalau zooplankton, mereka itu tidak bisa berfotosintesis, jadi mereka itu cara hidupnya dengan cara memakan fitoplankton atau zooplankton kecil lain. Mereka itu bergerak bebas tapi lemah, jadi tetap terbawa oleh arus laut. Mereka mempunyai organ gerak seperti silia, flagella, atau kaki renang kecil. Singkatnya, fitoplankton hidup seperti tumbuhan yang membutuhkan matahari dan nutrisi. Kalau zooplankton hidupnya seperti hewan kecil yang membutuhkan makanan dan oksigen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.